Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Dea Azura, kelas 05 PS 6, NIM 8040190120. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan proses bisnis B2B dengan BPMN, studi kasus penggadaan barang pada divisi logistik. Ketatnya persaingan bisnis saat ini menyebabkan perusahaan berusaha semaksimal mungkin mengoptimasi proses bisnis yang ada di dalam organisasi. Analisis proses bisnis merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan atas proses bisnis. Melalui analisis proses bisnis, maka perusahaan dapat menentukan atau memutuskan proses mana yang dapat dikurangi, diserahkan ke pihak luar, atau dihilangkan sama sekali. Tahapan awal menganalisis proses bisnis adalah menggambarkan proses bisnis tersebut agar proses bisnis ini dapat dikomunikasikan dengan mudah ke semua pihak yang terkait, maka diperlukan teknik pemodelan proses bisnis yang praktis tetapi cukup representatif mewakili proses yang sebenarnya. Salah satu model yang saat ini mulai banyak diadopsi oleh organisasi adalah BPMN yang rilis pertama kali pada pertengahan tahun 2004. BPMN adalah singkatan dari Business Process Modeling Notation, yaitu suatu metodologi baru yang dikembangkan oleh Business Process Modeling Initiative sebagai suatu standar baru pada pemodelan proses bisnis, dan juga sebagai alat desain pada sistem yang kompleks seperti sistem e-bisnis yang berbasis pesan atau message-based. Tujuan utama dari BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah digunakan dan bisa dimengerti oleh semua orang yang terlibat dalam bisnis, yang meliputi bisnis analisis yang memodelkan proses bisnis, pengembang teknik yang membangun sistem yang melaksanakan bisnis, dan sebagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Notasi BPMN yang baru juga dirancang untuk sifat sistem berbasis layanan web. BPMN dapat memodelkan pesan kompleks yang dilewatkan di antara pelaku bisnis atau bagian dari pelaku bisnis, kejadian yang menyebabkan pesan dilewatkan, dan aturan bisnis yang membatasi kejadian tersebut. BPMN memungkinkan proses bisnis dipetakan ke bahasa eksekusi bisnis berbasis XML seperti BPL 4WS atau Business Process Execution Language for Web Service dan BPML atau Business Process Modeling Language. Informasi pada bahasa eksekusi bisnis ini dapat divisualisasikan dengan notasi umum. Contoh penerapan notasi pada sistem berbasis layanan web adalah seperti pada gambar 1. Salah satu kelebihan diagram BPMN adalah kemampuan memodelkan aliran pesan. Diagram bisnis proses tradisional mampu memodelkan aliran proses secara sekuensial dari kejadian awal sampai hasil akhir. Dalam lingkungan e-commerce, tentunya orang mengirim pesan kepada orang lain sebagai bagian dari aliran proses. Pesan ini menuntun pada penggambaran dan pemahaman proses bisnis to bisnis dan bisnis to customer. Pada BPMN dapat digambarkan aliran pesan melalui message flow line. Contoh aliran pesan dapat dilihat pada gambar 2. Pulse dan lens atau kolom dan garis batas lintasan pada kolam renang. Digunakan untuk menggambarkan secara grafis pemisahan aliran proses berdasarkan organisasi atau departemen yang melakukannya. Umumnya organisasi diwakili dengan sebuah pool, dan departemen pada organisasi tersebut diwakili dengan lens. Inilah gambar 1, yakni notasi pada sistem berbasis layanan web yang sudah saya jelaskan tadi. Dan ini gambar 2 yang yaitu aliran pesan melalui message flow line yang sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, sebuah pool dapat mewakili hal lain selain organisasi, misalnya sebuah fungsi, aplikasi, lokasi, kelas, atau sebuah entitas. Contoh pool dan lens digambarkan pada gambar 3. Inilah gambar pool dan lensnya.
Selanjutnya, penerapan BPMN. Yang pertama, menetapkan sudut pandang kajian masalah atau point of view. Sudut pandang ini penting untuk membatasi ruang lingkup masalah dan menggambarkan proses bisnis pada ruang lingkup tersebut. Hal ini karena proses bisnis seringkali sangat rumit dan melibatkan banyak pihak, sehingga ketika dimodelkan harus ditentukan dari sudut pandang pihak mana model tersebut dibangun. Yang kedua, mendefinisikan critical success factor atau CSF sebagai ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh proses bisnis tersebut. Yang ketiga, membuat abstraksi umum dan melakukan dekomposisi atas proses sehingga dapat dibuat model yang komprehensif pada setiap lapisan proses. Dan yang keempat, menggambarkan modelnya menggunakan BPMN. Nah, inilah gambar 4, yaitu interrelasi pool. Agar lebih jelas, pada tulisan ini dibahas contoh penerapan BPMN untuk memodelkan proses bisnis pada divisi logistik sebuah perusahaan. Model BPMN digunakan karena dalam operasionalnya divisi logistik perusahaan ini benar-benar berperan sebagai koordinator logistik saja, tidak meliputi manajemen pergudangan karena pergudangannya diserahkan ke pihak luar atau outsource. Contoh penerapan BPMN yaitu point of view-nya divisi logistik. Critical success factor-nya yaitu dapat memenuhi permintaan barang dari divisi lain dan menelusuri jejak status pengadaan barang. Batasan masalah pada analisis ini yaitu yang pertama, proses bisnis yang dimodelkan adalah berdasarkan proses kerja divisi logistik dan tidak memperhatikan secara terperinci proses kerja divisi lain. Yang kedua, fungsi bisnis supplier dan gudang dikelola oleh perusahaan terpisah atau tidak berada pada satu perusahaan yang sama. Yang ketiga, fungsi bisnis supplier dan gudang juga berada di luar perusahaan yang dikaji PTX dan merupakan mitra bisnis PTX. Yang keempat, divisi logistik tidak menangani fungsi pembelian barang, penetapan harga, pemilihan mitra bisnis atau supplier atau gudang, dan pengadaan tender. Yang kelima, proses bisnis dimodelkan untuk mencapai kinerja optimal divisi logistik, yaitu dapat memenuhi permintaan barang dan dapat menelusuri jejak status setiap permintaan barang. Deskripsi proses pada analisis ini yaitu berdasarkan notasi BPMN, proses bisnis pada divisi logistik, khususnya kasus penelusuran pengadaan barang atau purchase order atau PO, digambarkan dalam bentuk diagram proses yang ditempatkan pada sebuah pool line sehingga terlihat keterkaitan antara divisi logistik dengan divisi lain maupun dengan mitra bisnisnya. Dalam diagram pool line, divisi logistik ditempatkan pada sebuah line dengan fungsi customer dan fungsi purchasing pada line lain pada sebuah pool yang sama. Nah, untuk level pertama, untuk penyederhanaan penggambaran dan mempermudah pemahaman, maka pada level pertama sebetulnya hanya ada dua pool yang terlihat, yaitu pool PTX dan pool gudang. Pada level pertama ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah bagaimana mempresentasikan alur kerja di divisi logistik dalam usahanya memenuhi permintaan customer. Untuk memenuhi permintaan tersebut, divisi logistik melakukan interaksi dengan purchasing dalam hal membuat permintaan pembelian dan interaksi dengan mitra bisnis atau gudang dalam hal pengiriman barang dan penelusuran ketersediaan barang. Proses dimulainya ketika ada event keperluan barang dari customer. Customer kemudian membuat dokumen permintaan barang yang kemudian dikirimkan ke bagian logistik dokumen ini atau material request.
Kemudian diterima dan logistik akan mengirimkan pesan permintaan atas stok jenis barang seperti yang tertera pada dokumen permintaan barang. Pesan ini diterima oleh perusahaan pengelola pergudangan dan kemudian setelah memeriksa keadaan di gudang perusahaan ini akan mengirimkan pesan kembali ke bagian divisi logistik tentang status keberadaan barang tersebut. Berdasarkan pesan yang diterima ini, kemudian bagian logistik akan melakukan evaluasi. Hasil evaluasi dapat berupa tiga alternatif, yaitu yang pertama, jika barang tersedia sesuai permintaan, maka divisi logistik akan mengirimkan surat perintah pengeluaran barang atau material tiket ke bagian gudang. Kemudian berdasarkan surat tersebut, maka gudang akan mengeluarkan barang langsung kepada customer yang meminta dan memberikan laporan pengeluaran barang kepada divisi logistik. Yang kedua, jika barang tidak tersedia, stok kosong atau minimum, maka divisi logistik akan membuat surat permintaan pengadaan barang atau PR pur- atau PR purchase requisition pada divisi purchasing atau pengadaan yang masih berada pada perusahaan yang sama di PTX. Divisi purchasing kemudian akan menjawab status permintaan pembelian tersebut. Jika ternyata status ketersediaan barang belum pasti karena ada proses pembelian dan pengiriman barang yang belum selesai dari supplier atau PO, pembelian bermasalah, maka divisi logistik akan melakukan penelusuran lebih lanjut kepada supplier perusahaan terpisah dari PTX dan merupakan mitra bisnis PTX yang dengan meminta konfirmasi data dari bagian pembelian purchasing. Divisi logistik kemudian akan membuat laporan hasil pengadaan barang maupun penelusuran status ketersediaan barang sebagai alat untuk mengukur kinerja divisi logistik. Proses dianggap selesai ketika barang telah terkirim ke customer atau ketika laporan tentang penelusuran PO bermasalah dan penyelesaiannya selesai dibuat. Proses tersebut digambarkan dalam notasi BPMN seperti terlihat pada gambar 5 dan 6. Pada gambar 5, notasi lingkaran dengan garis ganda menunjukkan bahwa proses belum selesai dan notasi lingkaran ini menyatakan titik antara pada gambar titik antara. Pada gambar 6, notasi lingkaran dengan garis tunggal dan tebal menyatakan bahwa proses sudah selesai. Level kedua, untuk menelusuri kasus pembelian atau PO bermasalah, maka dibuat diagram dekomposisi dari proses evaluasi PO bermasalah. Proses ini dimulai ketika terjadi PO bermasalah. Berdasarkan data status PO yang belum selesai dari gudang, maka divisi logistik akan meminta data PO kepada bagian purchasing. Data ini kemudian dievaluasi dengan cara melakukan konfirmasi dengan perusahaan supplier. Evaluasi yang dilakukan meliputi kasus seperti yang pertama, supplier belum menerima PO, yang kedua, barang belum dikirimi tetapi PO sudah diterima oleh supplier. Yang ketiga, barang baru dikirim sebagian. Yang keempat, dari barang yang sudah dikirim ada sebagian yang dikembalikan ke supplier karena rusak atau return. Yang kelima, supplier sedang tidak dapat menyediakan barang tersebut. Untuk semua kemungkinan tersebut, poin 2 sampai 4, maka divisi logistik akan meminta konfirmasi dari supplier tentang kesanggupan penyelesaian PO tersebut. Sedangkan untuk poin 1 dan 5, maka divisi logistik akan meneruskan hasil evaluasi tersebut ke bagian purchasing untuk ditindaklanjuti. Dekomposisi diagram untuk pengecuali penelusuran kasus PO bermasalah diturunkan dari proses mengevaluasi PO bermasalah. Pada diagram BPMN gambar 5, yaitu notasi proses yang disertai dengan tanda tambah atau tanda plus, yang berarti dapat didekomposisi lebih lanjut. Hasil dekomposisinya dapat terlihat pada gambar 7. Inilah gambar 7, yaitu diagram BPMN level 2 atau proses penelusuran PO bermasalah pada divisi logistik.
Pada proses bisnis B2B, proses bisnis pada kasus pengadaan barang divisi logistik ini melibatkan beberapa mitra bisnis yang berbeda. Maka kasus ini sangat sesuai untuk dijadikan model proses bisnis to bisnis atau B2B yang didominasi oleh arus pesan bolak-balik antara pelaku bisnis terkait. Dalam kasus ini, karena sudut pandang permasalahan adalah berdasarkan proses kerja divisi logistik, maka pemodelan proses interaksi antar mitra bisnis dipusatkan pada interaksi antara logistik dengan supplier dan logistik dengan gudang. Pada kasus ini tidak dimodelkan interaksi bisnis antara supplier dengan purchasing maupun antara supplier dengan gudang. Proses yang kemudian dapat diimplementasikan dan diimplementasi menjadi suatu sistem B2B adalah yang pertama, interaksi divisi logistik dengan supplier. Yang kedua, interaksi antara divisi logistik dengan gudang. Sedangkan untuk interaksi internal antara divisi dapat dibuatkan semacam media bersama misalnya berupa Enterprise Application Integration atau EAI yang mendukung komunikasi antara customer atau divisi-divisi lain atau user. Logistik dan purchasing pada kasus di atas notasi hubungan B2B dapat dilihat pada gambar 3.1 dan 3.2 yang menunjukkan adanya aliran pesan antara pool logistik dan gudang. Nah, kesimpulan dari analisis ini yaitu dari penerapan metode BPMN pada kasus pemodelan proses bisnis pengadaan barang divisi logistik di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN relatif lebih praktis digunakan karena dapat menggambarkan keseluruhan proses dalam satu diagram sederhana sehingga representasi proses bisnis relatif lebih cepat dipahami. Yang kedua, BPMN sangat sesuai digunakan untuk menggambarkan tipe relasi bisnis B2B dengan membedakan antara aliran proses bisnis dengan aliran pesan sehingga ketika suatu pihak bisnis berinteraksi dengan pihak lain, maka sifat interaksi biasanya hanya berupa pesan, tetapi tidak berupa satu instruksi proses. Yang ketiga, pada kasus di atas terdapat 3 pool yaitu PTX, gudang, dan supplier. Divisi logistik sebagai bagian dari PTX yang kemudian berinteraksi secara internal dan eksternal. Dan yang keempat, interaksi eksternal divisi logistik dengan gudang dan supplier kemudian dapat direpresentasikan sebagai tipe relasi bisnis B2B. Itulah penjelasan tentang pemodelan proses bisnis B2B dengan BPMN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.